Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Henry. Hari ini, hari Selasa, kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, dengan menjaga jarak. Kemudian kalau kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan rajinlah mencuci tangan. Supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona. Hari ini, kita akan belajar matematika. Sebelumnya, kita baca dulu yuk bacaan yang ada di atas layar komputermu atau tabletmu atau juga handphonemu. Kita baca ya. Kalian dari sana, Bapak di sini. Tentukanlah hasil perhitungan ini dalam bentuk pecahan, desimal, dan persen. Nomor 1. 0,5 dikali 2/4 ditambah 20% sama dengan. Dan nomor 2, 1/2 ditambah 50% ditambah 3/5 dikali 40% sama dengan. Nah, dua soal ini kita diminta berapa jawabannya tapi dalam 3 bentuk, yaitu dalam bentuk pecahan, desimal, dan persen. Yuk, perhatikan baik-baik ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal latihan yang akan Bapak berikan di Google Classroom kita. Nomor 1. 0,5 dikali 2/4 ditambah 20%. Yang pertama, kita diminta untuk mencari jawabannya dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, kita buat semua bilangan yang di dalam soal nomor 1 ke dalam bentuk pecahan. Nih, pecahan. Bapak singkat pecah aja ya. 0,5 kita ganti dalam bentuk pecahan, yaitu 5/10. Dikali 2/4. Nah, 2/4 ini kan bilangan pecahan campuran. Kita jadikan menjadi pecahan biasa. Caranya 4 dikali 2 ditambah 2/4. Tadi caranya gimana? 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. Berarti 10/4. Lalu ditambah 20%. Kita ubah nih. 20%-nya menjadi bilangan pecahan. 20% sama dengan 20/100. Nah, kalau semuanya sudah diubah dalam bentuk pecahan biasa, kita lihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. Kalau bisa, langsung sederhanakan. Tujuannya adalah supaya mempermudah kalian dalam menemukan hasil yang paling sederhana. Nah, 5/10 bisa disederhanakan nih. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Kalau 10/4 sama-sama dibagi berapa nih anak-anak? Bagi 2 ya. Nah, kalau 20/100 sama-sama dibagi berapa supaya sederhana? Langsung dibagi 20. Biar langsung dalam bentuk yang paling sederhana. 5 dibagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Dikali 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ditambah 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Nah, bilangannya udah sederhana kan? Berarti tinggal kita mengerjakannya aja. Kalau dalam perkalian, bilangan pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 5, 5. Per 2 kali 2, 4. Ditambah 1/5. Sama dengan, nah gimana nih? Ini udah dipelajarin loh minggu-minggu yang lalu. Kalau penjumlahan bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama, berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Nah, kalau 4 dan 5, berapa penyebutnya bila disamakan? 20.
Ya, cari KPK-nya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Tambah 20 dibagi 5, 4. 4 kali 1, 4. 4-nya taruh di sini. 25 tambah 4, 29 per 20. Lihat lagi apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kenapa? Karena 29 ini adalah bilangan prima. Ya. Nah, tapi jangan dijadikan alasan, nah. Kalian harus tahu dulu bilangan prima itu bilangan berapa. Jangan sampai setiap soal kalian anggap itu semua bilangan prima. Itu hanya menutup kemalasan kalian. Kalian harus tahu dulu bilangan prima itu bilangan berapa sampai bilangan berapa, apa saja sih yang disebut dengan bilangan prima. Pahami dulu, ya. Bapak nggak mau nanti ketika Bapak memeriksa latihanmu, kalian tidak menyederhanakan, padahal bisa disederhanakan dengan alasan itu adalah bilangan prima. Jangan semua dianggap semua bilangan prima, padahal kalian malas untuk menyederhanakan. Oke, kita lanjut. Kalau sudah dalam bentuk pecahan, jawabannya yang diminta soal apa lagi sih? Oh, dalam bentuk desimal. Oke, sekarang kita kerjakan ya dalam bentuk desimal. Nah, kalau dalam bentuk desimal, kita tinggal manfaatkan hasil dari bilangan pecahan yang tadi. Hasilnya berapa sih? Nih, 29 per 20. Jadi kan desimal. Berarti dibagi kurung. Ayo, siapa yang belum bisa? Berarti nggak dipelajarin tuh materi yang Bapak sudah pelajarin, sudah Bapak ajarin dari kemarin-kemarin. Bapak harap bisa ya. Banyak berarti di rumah, nah. 20 kali berapa supaya mendekati 29? Kali 1. 1 kali 20, 20. Dikurang. 29 kurang 20, 9. 20 kali berapa supaya hasilnya 9? Tidak ada. Tambahin 0. Di atas koma. 20 kali berapa supaya 90? Kali 4. 4 kali 20 sama dengan 80. Dikurang. 90 kurang 80? 10. Tambahin 0. 20 kali berapa supaya 100? Kali 5. 5 kali 20 sama dengan 100. Habis. Ya, ini cara merubah dari bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Gimana kalau dijadikan bilangan persen? Satu lagi nih permintaan instruksi tugasnya. Kalau persen, gampang. Hasilnya, hasil dari bentuk pecahan biasa, yaitu 29 per 20, dikali 100%. Gitu kan? Nah, kemudian kalian lihat, oh ini yang di bawah penyebutnya nih, sama yang pengalinya bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 20, Pak. Oke, sama-sama dibagi 20. 29 per 20 bagi 20, 1 kali 100 bagi 20, 5. 29 kali 5 per 1. Berapa ya? Hitung dulu di kertas coret-coretan. Nah, kalau Bapak di sini ya, kalian jangan niru Bapak. Karena ini Bapak di tablet, Bapak gampang hapusnya. Kalau kalian untuk mencoret-coret, sediakan buku sendiri. Buku khusus coret-coretan atau di halaman paling belakang. 5 kali 9 adalah 45. 5 di bawah, 4 di atas. 5 kali 2, 10 tambah 4, 14. 145. 145 karena ini persen, maka satuannya adalah persen. Gitu. Ya. Nah, supaya rapi Bapak hilangkan lagi. Nih yang Bapak coret-coret Bapak hilangin lagi. Nah, ini kan tidak bisa terjadi di buku catatan kalian. Oleh karena itu, jangan dibiasakan mencoret-coret di buku, di awal buku, atau di tempat kalian menulis. Ya, kerjakan coret-coretannya berhitungnya di belakang buku.
Nah, untuk soal nomor 1, anak-anak, kita sudah menemukan jawabannya 0,5 kali 2/4 ditambah 20%. Jawabannya apabila diminta dalam bentuk pecahan, maka hasilnya adalah 29/20. Sedangkan apabila diminta dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 1,45. Apabila diminta dalam bentuk persen, maka jawabannya adalah 145%. Caranya seperti itu. Ubah ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu, baru kalian sederhanakan. Setelah itu, baru lanjut bagaimana cara menentukan bilangan desimalnya, baru lanjut bagaimana cara menentukan persennya. Oke, apabila masih kurang paham, yuk kita lihat lagi, simak penjelasan Bapak untuk soal nomor 2. Nomor 2 itu adalah 1/2. Sebentar ya. Nomor 2. Nomor 2, 1/2 terus ditambah 50%, ditambah 50%, kemudian ditambah 3/5, ditambah 3/5, kemudian dikali 40%, dikali 40%. Sama dengan, nih ada 2 nih pengelompokan yang perlu kalian kerjakan. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila disuruh menentukan dalam bilangan pecahan biasa, ya, kalian sama kayak cara nomor 1. Apabila diminta dalam jawabannya pecahan, maka rubah semua. Diubah semuanya, semua bilangan menjadi pecahan biasa. 1/2. Kalau diubah menjadi pecahan biasa, sama dengan 3/2. Ditambah 50%. 50% artinya 50/100. Tutup kurung. Ditambah 3/5. 3/5 perlu diubah nggak dalam bentuk pecahan biasa? Nggak usah. Kenapa? Karena 3/5 itu ya udah pecahan biasa, Pak. Kan nggak perlu lagi diubah. Tuh jawabannya ya. Nah, dikali 40%. 40% sama dengan 40/100. Lihat, apakah bisa disederhanakan? Oh, bisa, Pak. Ini 50/100. Bisa disederhanakan. 40/100 juga bisa, Pak. Oke, jangan lupa disederhanakan. Kalau 50/100 bisa disederhanakannya sama-sama dibagi 50. Ya kan, biar habis. Kalau 40 sama-sama dibagi 20. Nah, gitu. Ya, pintar-pintarlah kalian menyederhanakan suatu bilangan. 3/2-nya tetap ditambah 50 bagi 50, 1. 100 bagi 50, 2. Tutup kurung. Ditambah 3/5-nya tetap dikali 40 dibagi 20, 2. 100 dibagi 20, 5. Nah, ternyata hasil dari yang kita hitung ini penyebutnya sama. Yang ini sama-sama penyebutnya 2. Yang ini sama-sama penyebutnya 5. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengerjakannya, berarti kalau penjumlahan 3 tambah 1, 4. Sedangkan penyebutnya tetap 2. Nggak perlu disamakan lagi penyebutnya. Nah, kalau yang sebelahnya, kita lihat penyebutnya sama-sama 5. Tapi dikali, berarti yang kalau di atas, ya tinggal dikali aja. 3 kali 2, 6. 5 kali 5, 25. Nah, ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Tinggal kita jumlahkan deh. 4/2
ditambah 6 per 25. Sama kan penyebutnya. Berapa? 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. 25 dikali 4 sama dengan 100. Ditambah 50 bagi 25, 2. 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti sekarang 100 tambah 12, 112 per 50. Ya. Nah, terus kita lihat bisa sederhanain nggak? Oh, bisa, Pak. Sama-sama bagi 2. Oke, bagi 2. 50 bagi 2, 25. 112 sama dengan 50. Kalau dibagi 2 sama dengan 56. Nah, apakah bisa disederhanakan? 56 per 25 bisa nggak? Tidak bisa. Karena apa? Karena 25 itu adalah faktor-faktornya 1, 5, dan 25. Nah, 56 bisa nggak dibagi 1? Bisa, tapi nggak ngaruh kan? Tetap 56, nggak ada perubahan. 56 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa, nggak habis. Ya, ada sisanya. 56 bisa nggak dibagi 25? Sama, bisa, tapi nggak habis. Oleh karena itu, 56 dan per 25 itu adalah sudah bentuk bilangan yang paling sederhana. Tuh, ya. Oke, Bapak hapus supaya catatan kita rapih. Oke, kalau kita sudah menemukan bilangan pecahannya, berarti sekarang kita cari dalam bentuk desimalnya. Bapak ganti dulu spidolnya. Sekarang desimal. 56 per 25 mau diubah ke dalam bentuk desimal, berarti menggunakan bagi kurung. Yang di dalam kurung adalah 56, yang di luar kurung 25. 25 kali berapa ya supaya hasilnya mendekati 56? Kali 2, Pak. 2 kali 25 sama dengan 50. Kali. Kok kali? Salah ya. Bukan kali, tapi dikurang. Pak gurunya juga salah nih. 56 kurang 50 sama dengan 6. Turun ke bawah 6-nya. Kemudian, karena 25 kali berapa supaya 6 gak bisa, berarti kan tambahin 0-nya di sini. Yang di atas tambahin koma. 25 kali berapa supaya hasilnya mendekati 60? Tetap dikali 2. Nih. 2 kali 25 sama dengan 50. Taruh di bawah. Kurang. 60 kurang 50. 10. 25 kali berapa supaya hasilnya 10? Nggak bisa, Pak. Tambahin 0. 25 kali berapa supaya 100? Dikali 4. 4 kali 25 sama dengan 100. 100 kurang 100 sama dengan habis. Nah, ini dia dalam bentuk desimalnya. Bagaimana kalau dalam bentuk persen? Sebentar ya. Persen itu ditandai warna oranye. Oke. Persen. Nah, kalau persen itu sama-sama menggunakan hasil dari bilangan pecahan yang tadi. 56 per 25 dikali 100%. Disederhanakan yuk, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 25. Sama dengan 56-nya tetap
25 bagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. 56 dikali 4. 4 kali 6, 24. 4 kali 5, 10. 20. Tambah 2, 22. Sama dengan 224. Ya, catatannya dihapus dulu. Nah, ini dia, Nak. Kalau soalnya itu adalah 1/2 ditambah 50% ditambah 3/5 dikali 40% sama dengan kalau dalam bentuk pecahan biasanya jawabannya adalah ini 56/25. Sedangkan dalam bentuk desimalnya adalah 2,24. Kalau dalam bentuk persennya sama dengan 224. Nah, itulah cara pengerjaannya. Ya, apabila kalian menemukan soal semacam yang di atas ini, nah kalian kerjakannya menggunakan cara yang sudah Bapak jelaskan. Nah, demikianlah penjelasan Bapak anak-anak. Semoga kalian dengan memahaminya, kalian jadi paham dan bisa mengerjakan soal latihan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kerjakan di buku catatan matematika, salin yang rapi, beri tanggal yang sesuai dengan hari ini ya. Sampai jumpa anak-anak, tetap sehat selalu. Salam untuk keluarga kalian. Bye-bye.